saya ucapkan kepada sahabat bonsai mania, teman-teman sehobi. Jadi Rahajeng Rahina Galungan yang sudah kita lalui, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat selalu, sahabat. Jadi di hari Jumat ini, di hari menuju weekend, di hari ini sedikit kita berbagi sebuah proses, berbagi inspirasi hobi bonsai tentunya, sahabat. Jadi hari ini saya proses ataupun saya lakukan pemangkasan dengan salah satu koleksi, yaitu Sandigi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Haji Wira Diputra, Rahajeng Semanggi, Rahajeng mulai beraktivitas, Pak Arik Setiawan, Rahajeng Semang, teman pagi, sampun sambil menikmati kopi sebelum beraktivitas. Jadi saya lakukan pemangkasan untuk salah satu koleksi kita ini, sahabat. Jadi Sandigi ini sudah kita proses kurang lebih selama 1,5 tahun, sahabat. Jadi dengan bahan Sandigi, bahan dasar. Jadi ini bahan dasar. Jadi kita lakukan dari awal, mulai dengan pengkonsepan cabang, pembentukan tajuk. Jadi kita lakukan secara bertahap, sahabat. Dan tentunya kita lakukan juga penyuburan secara maksimal, sehingga konsep yang kita akan buat pada satu bonsai ini bisa berjalan dengan maksimal. Jadi dalam proses salah satu koleksi kita ini, sahabat, jadi proses Sandigi ini, awal yang kita lakukan adalah tentunya adalah pemilihan cabang, pemilihan cabang-cabang yang akan kita gunakan atau kita desain untuk menjadi sebuah bonsai yang indah dan tentunya sesuai dengan konsep yang kita akan buat. Jadi percabangan untuk pohon ini saya sudah konsep sudah sekitar 1,5 tahun yang lalu. Jadi kita lakukan ini konsep dengan pematangan import, sahabat. Jadi bahan yang memang didapat dari alam kita maksimalkan tentunya dengan penyuburan, dan kita mulai dengan pembentukan awal. Pembentukan gerak dasar, pembentukan pola yang ingin kita maksimalkan, tapi tetap kita jaga kesuburan yang tetap terjaga agar apa yang ingin kita maksimalkan bisa sesuai dengan harapan. Jadi mungkin nanti kita perlukan beberapa pengawatan juga, sahabat. Jadi beberapa pengawatan kita akan maksimalkan lagi pada pohon ini. Jadi yang saya lakukan pada pohon ini adalah untuk kali ini adalah tentunya pemotongan ataupun pemangkasan daun untuk memaksimalkan pola yang ingin kita buat atau kita desain, sahabat. Jadi saya lakukan lumayan lama
untuk proses pruning pertama, jadi sekitar 2 bulan sahabat, karena saya ingin membesarkan beberapa ranting setinggi ini. Jadi ranting ini ingin saya besarkan dengan tujuan pada saat pemangkasan hari ini saya mendapatkan perantingan yang sedikit yang cukup besar. Jadi apabila kita lakukan nanti pengawatan atau kita lakukan pematangan tajuk, jadi kesan pohon lebih kokoh ataupun lebih kuat bisa kita dapatkan. Jadi untuk sendigi, jadi saya lakukan proses pencukurannya dalam waktu 2 bulan sahabat. Jadi ini untuk sendigi proses saya lakukan proses pruningnya 2 bulan untuk memaksimalkan ranting-ranting yang ingin saya dapatkan. Pak Gusaris, selamat pagi. Pak Hendra Supriyadi, selamat pagi. Jadi inilah sendigi dengan gaya ataupun dengan titik tumbuh di atas batu sahabat. Jadi orang biasa menyebutnya dengan on the rock sahabat. Jadi bonsai dengan konsep tumbuh di atas batu, jadi seperti sendigi ini. Jadi ini adalah merupakan batu yang memang ditemukan di alam, jadi didongkel oleh teman-teman kita mungkin dari pendongkel. Ada sebuah batang di atas batu ini yang memang ingin kita munculkan. Jadi batang ini akan berada tepat di atas batu. Jadi batang ini akan menjadi pokok ataupun gerak dasar dari pohon ini. Jadi ini yang ingin saya munculkan pada karakter pohon ini adalah pohon di atas batu dengan kesuburan yang maksimal. Jadi tajuk yang saya buat adalah beberapa tajuk ataupun mahkota dengan gaya sedikit condong ke kanan sahabat, gaya condong kanan, mungkin dengan konsep beberapa mahkota nanti sahabat. Jadi ingin kita munculkan kesan pohon ini terlihat lebih besar, jadi dengan tajuk ataupun mahkota yang lebih banyak, jadi kesan natural pohon itu akan lebih terlihat sahabat. Jadi ini memang karakter alam sahabat, dan walaupun kecil tapi memiliki karakter yang luar biasa. Ada batang yang sedikit melintang, jadi saya maksimalkan dengan sebuah tajuk. Ada batang utama, saya maksimalkan dengan top mahkota atau mahkota utama. Dan ada batang yang ke depan, jadi ada batang seperti kayu mati ataupun deadwood ataupun keringan sahabat. Jadi kita maksimalkan keringan ini, jadi tetap terlihat sahabat. Dan di belakang ada batang yang sebagai batang yang penyeimbang ke depannya ini yang cukup besar. Jadi ini akan kita munculkan dengan beberapa mahkota. Jadi dengan konsep seperti itu mudah-mudahan bisa sesuai harapan sahabat. Dan tentunya ada dengan sedikit pertumbuhan lumut. Jadi lumut ini saya tidak ngisi sahabat, jadi memang lumut ini tumbuh sendiri. Jadi kita lakukan penyiraman yang rutin, lumut ini akan tumbuh dengan sendirinya karena kelembaban yang sangat baik. Jadi kita maksimalkan lumut ini agar karakter pohon di atas batu dengan kesuburan yang maksimal dan pertumbuhan lumut yang baik bisa menampilkan karakter pohon natural yang lebih kuat sahabat. Jadi lumut pada batu memang menempel sahabat. Jadi dari hasil penyiraman yang rutin dan tentunya dengan kelembaban yang tetap kita jaga,
Kenapa mungkin ada pertumbuhan tanaman-tanaman yang cukup mengganggu. Jadi kita lakukan pembersihan, sahabat. Jadi beberapa konsep pohon memang diperlukan sedikit kita buat sangat natural, sahabat, ataupun kita usahakan senatural mungkin. Jadi makin natural pohon itu atau makin alami kesan pohon itu, jadi kesan pohon itu di alam akan semakin terlihat lebih kuat, sahabat. Pak Masak Nose, Pak Agus Kisna, Dekati, Raja Semang. Jadi santigi ini memiliki ukuran 28 cm, sahabat. Jadi gunting saya ini jadi ukuran 28 cm. Jadi sangatlah menarik juga untuk bisa kita maksimalkan sebagai pohon small ataupun pohon dengan ukuran-ukuran yang tidak terlalu besar. Jadi bisa menjadi pilihan juga untuk sahabat yang tidak memiliki lahan terlalu luas. Jadi pemilihan bahan dengan ukuran small, mame ataupun medium bisa menjadi pilihan. Kita akan lakukan secara rutin untuk pemangkasan. Nanti kita akan lakukan secara rutin juga untuk penataan konsep pola dan tajuk-tajuk. Mudah-mudahan pohon ini bisa sesuai dengan harapan sahabat. Jadi waktu yang nanti menentukan. Jadi waktu yang cukup, penataan yang baik, tentu saja hasilnya akan bisa lebih maksimal. Pak Angga, Rajang Semang, selamat pagi sahabat-sahabat Sobi, sahabat-sahabat bonsai mania. Kita lakukan proses pemangkasan untuk tetap menjaga pola tentunya. Kita lakukan sistem cut and go sahabat untuk pembentukan ranting. Jadi saya lebih banyak menggunakan sistem cut and grow. Jadi dengan sistem cut and grow, apabila rantingnya cukup, jadi penggunaan kawat akan bisa kita minimalisir lagi. Jadi dengan harapan bonsai ini kedepannya akan tampil tentunya dengan tanpa alat bantu, dan bisa lebih kokoh dan kuat, sehingga karakter pohon itu bisa terkesan lebih natural. Rajang Semang, Pak Agus Kisna, untuk Rajang Semang, yang gas panjang, salah satu kolektor sancang. Jadi santigi ini memiliki karakter yang sangat baik sahabat, apabila dijadikan suatu proses bonsai, karena selain karakter batang yang sangat-sangat tua, performa daun juga bisa dimaksimalkan. Di daun yang
cukup rapat dan kecil sehingga sangat melengkapi karakter sebuah bonsai itu sendiri. Oke. Jadi pot yang kita gunakan ini adalah pot keramik, sahabat. Jadi pot keramik sudah kita maksimalkan pada pot ini, dan kita sudah menambahkan juga talang. Ini akan kita lakukan pergantian sekitar 6 bulan sekali. Jadi saya rasa pengertian talang ini juga sangat penting karena menjaga kesuburan adalah pohon ini tentunya di media pada talang ini. Karena pergantian dengan cara keseluruhan dengan keseluruhan pot kita hanya lakukan sangat-sangat jarang, sahabat. Mungkin dengan pohon sudah seperti ini saya lakukan tidak begitu rutin juga, dalam artian penggantian media dengan skala besar kita tidak sering lakukan. Kita hanya lakukan untuk pergantian talang selama 6 bulan sekali. Jadi untuk tetap lebih memaksimalkan pohon itu agar tidak terlalu mengalami perubahan yang jauh. Bagus Bayu media untuk sandigi, jadi di lokasi saya, di tempat saya yang tidak perlu dekat juga dengan daerah pantai, jadi penggunaan media saya gunakan biasa pasir Malang, Bagus Bayu, pasir Malang, sedikit tanah subur, dan boleh ditambah dengan sedikit sekam, boleh Pak Bayu, ataupun pilihannya kokopit juga sedikit boleh juga. Jadi untuk tetap menjaga kelembaban tapi tetap poros. Jadi penggunaan media disesuaikan dengan tempat. Jadi apabila tempatnya memang lebih dekat dengan pantai atau dataran rendah, penggunaan pasir Malang dan sedikit tanah subur saya dengar sudah cukup. Dan tentunya penempatan yang sangat penting untuk penempatan jenis pohon sendigi ataupun bonsai sendigi lebih tepat apabila kita posisikan dengan full sinar dan tentunya dengan angin yang cukup kuat. Jadi panas dan anginnya itu bisa lebih maksimal sehingga pertumbuhannya bisa lebih bagus lagi. Pak Sudarma Putra, Rahajang Semang. Jadi sendigi tidak terlalu sulit juga untuk dalam sebuah proses, sahabat. Jadi tinggal kita bisa menyesuaikan karakter pohon itu dengan kondisi tempat kita memelihara pohon itu. Jadi mengetahui karakter, mengetahui habitat itu sangat penting dalam sebuah proses pohon, sahabat. Karena proses pohon apabila kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus mengetahui bagaimana habitat pohon tersebut, unsur-unsur apa saja yang diperlukan dalam kesuburan pohon tersebut. Karena apabila kita bisa menyesuaikan atau mencocokkan apa yang diinginkan oleh pohon tersebut, jadi kita akan bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jadi mungkin di media-media ataupun di YouTube sudah banyak bisa dijelaskan karakter sebuah pohon. Jadi seperti sendigi, sanjang, tikus, asam, tinggal kita menyesuaikan saja di tempat yang akan kita ingin memelihara pohon tersebut. Jadi jangan takut untuk mencoba, sahabat. Jadi apa yang ingin dicoba apabila tidak dilalui dengan proses, saya rasa tidak akan terdapat hasil yang maksimal. Jadi tetap mencoba sambil kita sharing-sharing. Jadi formula yang tepat mungkin akan berbeda di setiap tempat, di setiap penghobi. Jadi
formula itu akan ditemukan nanti setelah beberapa kali mencoba atau beberapa kali memelihara pohon tersebut. Jadi akan ditemukan formula yang tepat. Untuk pemangkasan sendiri kita lakukan seperti ini, pemangkasan setengah daun lebih banyak sahabat. Jadi pemangkasan setengah daun dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan daun yang lebih di bawah, sehingga kerapatan daun akan bisa kita maksimalkan. Jadi semua perlu proses. Apabila sahabat membuat satu bonsai, proses adalah satu hal yang wajib harus dilalui dalam membuat suatu bonsai. Jadi proses nanti akan memberikan kita pengalaman tentang proses suatu pohon, dan tentunya akan memberikan kita kepuasan dari hasil satu pohon tersebut. Ini prosesnya sudah cukup sahabat. Jadi tinggal kita maksimalkan. Mungkin sebentar nanti saya kawat sedikit beberapa ranting yang memang perlu dikawat, beberapa cabang. Dan akan kita lakukan juga pengontrolan kawat, beberapa yang masuk akan kita lepas. Jadi itu sedikit berbagi sahabat, sebagai inspirasi mungkin untuk teman-teman penghobi, untuk teman-teman sahabat bonsai mania. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa digunakan sebagai acuan untuk memproses suatu pohon. Jadi mohon maaf apabila ada sedikit kekeliruan pendapat ataupun kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Jadi mohon maaf, ini sebatas berbagi pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa menambah inspirasi hasanah bonsai Nusantara. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, tentunya salam sehat selalu. Mudah-mudahan bisa semakin ramai hobi bonsai ini, tentunya bisa semakin bertambah inspirasi bonsai Nusantara ini. Selamat pagi, salam bonsai satu hobi. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video ini. Tapi jangan lupa untuk diklik video ini dan jangan lupa untuk di subscribe ya, karena subscribe itu gratis.